Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hadi Pratno, channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Oke, kali ini masuk lagi sebuah servisan setrika ya. Dia keluarnya panasnya tidak mau turun, jadi dia panas terus, nggak mau turun-turun. Disetel dari sini juga nggak bisa. Dia sekali panas dia akan panas terus ya. Nah, ini biasanya ada masalah di otomatis setrikanya. Nah, untuk yang model ini kebetulan dia tidak ada penyetelnya ya. Kalau yang ada penyetelan nanti saya sertakan di deskripsi. Kemarin sudah kita bahas, kita bisa akalin dari penyetelnya. Tapi kalau ini dia tidak ada penyetel platinanya. Jadi nanti kalau emang ada masalah di otomatis setrikanya nanti kita akan ganti ya. Oke, cara membongkarnya cukup mudah. Teman-teman siapkan obeng plus ya. Ini di bagian belakang sini ada obeng plus, mur plus ya, baut plus. Ini kita buka terlebih dahulu. Oke, ini copot. Nah, dalamannya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita buka baut yang bagian sini, yang bagian ini ya, kelihatan ya teman-teman, sama yang sebelahnya. Oke, kita singkirkan. Oke, kalau sudah supaya kelihatan ya. Nah, ini kita, nah selanjutnya akan kita buka kabel-kabelnya ya. Kabel-kabelnya perhatikan teman-teman, nanti jadi kalau teman-teman belum begitu familiar dengan rangkaiannya, perhatikan kabelnya saja. Ini diperhatikan ya, warnanya yang biru di bagian tengah sama sedangkan yang coklat di bagian pinggir ya. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti bautnya ini kita buka semua. Oke, kita bagian tengah dulu. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kelihatan ya. Ini kita buka. Oke. Dan lampunya terbuka juga. Oke, nah ini masih ada satu kabel. Nah, yang warna kuning strip hijau ini sebenarnya kabel ground, dia di dalam ada bautnya. Ini kita inikan dulu ya. Ini lampu indikatornya kita sisihkan. Kemudian siapkan obeng main. Yang bagian pemutar ini kita congkel dengan obeng main pelan-pelan. Oke, seperti ini ya. Ini tutupnya seperti ini. Nah, dia bawahnya seperti ini. Nah, ini bautnya kita lepas juga. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita angkat seperti ini ya.
Nah, ini juga kita lepas bautnya. Oke, ini kita angkat. Nah, groundnya itu dia ada di dalam ya, makanya ini agak sedikit ini, tapi ini ada bautnya lagi. Ini kita buka, ini kita ambil, nggak apa-apa. Jadi bongkarnya emang sedikit lebih rumit timbang yang kemarin saya share ya, yang bisa setel, tapi ini biasanya lebih tangguh. Dari bodinya dia lebih tangguh dan lebih awet. Oke, ini kita angkat agak sedikit dia. Nah, groundnya itu di sini teman-teman, groundnya dia ada di dalam. Nah, ini kita bongkar juga. Oke, ini kita singkirkan. Oke, kita fokus ke bagian sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini nggak ada penyetelan ya. Di sini kan ini sebenarnya masalahnya itu di sini. Bentar saya tunjukkan. Nah, ini adalah plat pengatur suhu panas ya, atau otomatis setrika. Nah, ini biasanya untuk tipe-tipe tertentu dia ada sesuatu, ada penyetelnya di bagian sini. Nah, ini kebetulan nggak ada penyetelnya. Nah, kalau nggak ada penyetelnya, ini kita perhatikan platnya. Nah, ini ternyata plat bagian bawahnya dia sudah nggak ada ya. Nah, ini otomatis akan kita ganti dengan otomatis setrika yang baru. Oke. Nah, cara membongkarnya cukup mudah teman-teman. Ini ada obeng plus ya, ini kita buka aja. Tapi sebelumnya ini kita buka dulu yang ini bagian sekringnya sama ini ya. Oke, ini kita buka. Oke. Ini. Kemudian bagian yang sekringnya, baut sekringnya. Oke, seperti ini ya teman-teman, kita sisihkan. Kemudian ini sedikit kita geser. Nah, baru kemudian baut plus ini sama ini ya. Oke. Oke, jadi yang masalah itu seperti yang ini ya. Jadi masalah utamanya itu biasanya yang plat bagian bawah. Ntar saya tunjukkan. Nah, ini adalah plat tengah. Ntar saya fokuskan. Nah, ini plat bawahnya dia sudah hancur, sudah patah. Jadi dia otomatisnya dia nggak berfungsi dengan maksimal ya. Jadi dia sekali nempel, nah dia nggak bisa kembali ya teman-teman. Oke, jadi dia ada masalah. Dia biasanya karatan, jadi dia rusak. Nah, ini akan kita ganti yang baru ya. Oke, ini kita amankan dulu baut-bautnya.
Oke teman-teman, ini yang lama, kemudian ini adalah yang baru, ini penggantinya ya, yang baru. Cuma ada sedikit perbedaan di bagian kaki kanan dan kirinya ya. Kalau yang yang lama dia kaki-kakinya lurus ya, kalau yang baru dia kakinya ada yang sebelah kiri miring ya. Tapi nggak apa-apa karena untuk kaki yang kiri ini dia terhubung dengan fuse atau sekring ya. Nah sekringnya itu dia fleksibel ya, jadi nggak apa-apa ya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Jadi dia seperti ini ya teman-teman. Kita pasang. Kendor dulu. Pastikan benar-benar kenceng ya. Oke, kalau sudah kita pasang bagian yang kaki kanannya dulu, nggak apa-apa. Oke, ini kita atur ya posisinya teman-teman. Oke, aduh ini ada sedikit goyang. Oke, ini udah pas seperti ini. Kemudian ini bagian sekringnya atau fuse-nya ini sedikit kita bengkokkan ya. Oke, seperti ini, nggak masalah. Jadi yang baru dia ada sedikit perbedaan di bagian kaki sekringnya ya, dia agak ke belakang, tapi itu nggak masalah karena masih bisa diakali. Untuk bagian sekringnya dia fleksibel ya. Seperti ini. Oke, ini yang baru sudah terpasang, saatnya kita rakit ya. Oke, kita rakit. Untuk yang pertama kita pasang groundnya dulu. Groundnya di sebelah sini ya teman-teman, supaya nggak lupa. Sebenarnya ground nggak dipasang juga nggak terlalu berpengaruh, cuma lebih bagusnya emang dipasang karena nanti dia supaya nggak nyetrum ya. Kadang ada kebocoran arus itu dia nyetrum, jadi lebih aman emang dipasang. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot, nggak dipasang juga nggak apa-apa. Oke, kemudian kita pasang bodi tutupnya ya teman-teman. Oke, seperti ini, pastikan lubangnya pas. Oke, kalau sudah ini kita pasangkan ke sini ya, ke
agak sedikit susah ya teman-teman. Oke, kalau sudah ini bagian pemutar penyetelan suhunya ya, kita posisikan ke posisi minimal dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang covernya ya teman-teman. Ini covernya di posisi yang seperti ini ya. Oke, kemudian kita pasangkan baut-bautnya sebelah kanan dan kiri tadi ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan setelannya ya, atau putarannya ini. Oke, dia udah lancar ya teman-teman, seperti ini. Ini posisi minimal. Kemudian kita pasangkan kaki-kakinya ya. Oke, untuk kaki-kakinya kita pasangkan yang bagian tengah dulu, tengah biru ya teman-teman. Jangan lupa lampu indikatornya. Agak susah karena dia sedikit kaku ya, dan emang harus ekstra sabar untuk masang ini. Oke, yang bagian tengah seperti ini ya teman-teman, kelihatan ya. Emang agak sedikit susah ya, karena lokasinya lumayan sempit, jadi emang harus ekstra hati-hati. Kemudian bagian lampu indikatornya ya, ini kakinya lumayan agak patah, jadi kita akali pakai rem ya. Oke, untuk yang bagian ini saya sambung kabelnya tadi karena ada yang putus ya. Bentar saya fokuskan dulu teman-teman, supaya teman-teman tahu ya. Oke. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian lampunya kita arahkan ke bagian, kalau enggak nanti aja kita pasang yang terminal satunya dulu. Kita pasang yang kabel coklatnya ya. Oke, ini agak ke atas, diputar ke atas ya.
Oke, yang tengah kabelnya juga agak kita putar ke atas seperti ini. Kita kencangkan lagi ya. Oke, kemudian kalau sudah lampunya lampu indikatornya kita sedikit masukkan, kita arahkan ke bagian ini ya, yang merah ini seperti ini. Oke, jadi nanti lampunya juga kelihatan ya, apakah nyala dan enggaknya nanti kelihatan. Sedikit kita arahkan. Oke, kalau sudah untuk bautnya kita pasangkan ya supaya bodinya kuat seperti ini. Ya, seperti ini yang sebelah juga ya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Oke, kalau sudah ini kita masukkan seperti ini ya, di ini sebelah sini ya, di ini yang benar. Oke, kemudian ini ini ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita pasang bautnya. Oke, ini sudah lancar ya. Saatnya kita lakukan pengetesan ya, apakah otomatisnya sudah berfungsi dengan normal, dia tidak terlalu panas. Jadi kalau udah mencapai panas tertentu lampu indikatornya dia akan mati, itu berarti otomatisnya dia berjalan normal ya. Oke, sebelum kita serahkan ke customer, kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Oke, ini kita atur ke posisi. Oke, ini sudah cukup, bentar aja. Ini kalau posisi minimal seperti ini dia putus ya, jadi lampu tidak nyala. Kita putar ke posisi ya sekiranya dia nyala panas ya, kita coba. Perhatikan lampunya nyala ya teman-teman. Oke, untuk lebih amannya saya ginikan aja, atau gini aja lah, nggak apa-apa. Keramik dia aman, keramik dia menyerap panas tapi aman ya. Perhatikan lampunya ya teman-teman. Kalau nanti lampunya dia mati, berarti otomatisnya bekerja dengan normal ya. Perhatikan lampunya ya. Jadi keluarnya dia kan panasnya nggak mau turun karena otomatisnya dia rusak ya. Makanya dia makanya tadi saya ganti ya, karena dia nggak ada penyetelnya. Oke, kelihatan ya teman-teman mati, berarti otomatisnya dia bekerja dengan normal. Kita naikkan panasnya lagi ya, nanti kalau kita naikkan panasnya lampu akan nyala. Oke, taruhlah segini, lihat lagi, kalau dia mati berarti dia udah bekerja dengan normal ya teman-teman. Oke, dia mati lagi ya, berarti dia otomatisnya dia normal ya.
Oke, itu saja tutorial yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara servis setrika mas pion atau bagaimana cara mengganti otomatis setrika mas pion. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial servis berikutnya. Dadah.